Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam kelas bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama Pak Alfi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks laporan hasil observasi berkaitan dengan pengertian dan strukturnya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tentunya setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian dituntut mampu untuk menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam suatu teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, perhatikan gambar berikut. Dari beberapa gambar yang sudah ditampilkan tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Gambar pertama, makan. Dalam bahasa Indonesia, kata makan ini bisa kita kategorikan sebagai verba atau kata kerja. Gambar kedua, bola. Bola adalah salah satu contoh dari kata nomina atau kata benda. Gambar ketiga, membaca buku, adalah salah satu contoh dari frasa verba. Lalu gambar keempat adalah rumah sakit, yang di sini dapat kita artikan atau kita golongkan ke dalam frasa nomina. Baik, sudah ada gambaran? Baik, untuk memperjelas dan memahami ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, perhatikan secara baik-baik. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata verba dan nomina. Verba bisa kita artikan sebagai kata kerja. Di sini contohnya banyak sekali: makan, berlari, membaca, menyapu, dan sebagainya. Berikutnya, nomina atau kata benda. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali jenis kata benda yang kita jumpai, seperti bola, sepeda, kunci, lemari, pisau, dan sebagainya. Lalu berikutnya, penggunaan frasa nomina dan frasa verba. Nah, di sini frasa dapat kita artikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang terdapat dalam kalimat dan merujuk pada satu arti. Kita bahas terlebih dahulu frasa nomina. Frasa nomina merupakan gabungan dua kata yang bersifat non-predikatif. Artinya tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan membentuk suatu kata benda. Nah, di sini contohnya ada rumah sakit, rumah makan, bulan purnama, sandal jepit, toko bangunan, dan lain sebagainya. Berikutnya, frasa verba. Frasa verba merupakan gabungan dari dua kata yang bersifat non-predikatif dan tentunya membentuk kata kerja. Contohnya, membaca buku, bekerja keras, lari-lari kecil, memukul meja, dan sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan pemakaian afiksasi.
Nah, tentu anak-anak sekalian sudah paham apa itu afiksasi. Afiksasi adalah pemberian imbuhan pada sebuah kata dasar. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini, afiksasi yang dipakai adalah afiksasi yang membentuk nomina. Contohnya di sini imbuhan berupa kean, an, pe, ataupun pean. Kita ambil contoh pada kata berimbuhan ketua yang berasal dari kata dasar tua yang mendapat imbuhan ke di depan atau preposisi. Nah, berikutnya pada kata kehutanan dari kata dasar hutan mendapat awalan ke dan akhiran an. Contoh yang lainnya dapat anak-anak pelajari mencari dari berbagai referensi sumber. Lalu berikutnya afiksasi yang membentuk verba. Antara lain di sini imbuhannya berupa di, mekan, me, i, ber, dan me. Kita ambil contoh pada kata memberikan. Dari kata dasar be mendapat awalan me, isipan n, dan akhiran kan. Lalu berikutnya pada contoh kata membelakangi mendapat awalan me, sisipan n, kata dasar belakang, dan akhiran i. Baik, berikutnya dalam kaidah kebahasaan yang kita jumpai lagi adalah penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks ada yang menyebut juga sebagai kalimat tunggal. Kalimat ini hanya memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Contohnya dalam kalimat Bapak itu dokter bedah. Bapak itu sebagai subjek, dokter bedah sebagai predikat. Dalam contoh lain, dalam bentuk kalimat yang agak panjang, misalnya kepandaian Winda sudah diakui teman-temannya. Kepandaian Winda sebagai subjek sudah diakui sebagai predikat, teman-temannya hanya sebatas pelengkap dalam kalimat. Berikutnya berkaitan dengan kalimat kompleks atau ada yang menyebut sebagai kalimat majemuk. Adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa, yaitu klausa utama atau disebut sebagai induk kalimat dan klausa penghubung atau sering disebut sebagai anak kalimat. Contohnya, ayah memakan kolak sedangkan adik memakan es campur. Ayah memakan kolak sebagai induk kalimat atau klausa utama, sedangkan adik memakan es campur masuk dalam anak kalimat atau klausa penghubung. Baik, dari beberapa kaidah kebahasaan yang sudah Bapak sampaikan, tentunya sangat jelas sekali, sehingga kalian dapat melakukan aktivitas berikutnya berupa menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dalam teks wayang dan teks video yang berjudul komponen komputer dan fungsinya. Silahkan bergabung dengan teman-teman kelompoknya, kalian diskusikan, kerjakan secara berkelompok. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.